Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnawiyah, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Impres Lombang-Lombang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sekaligus mahasiswa PPD dalam jabatan 2023 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, UINSI. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, akan membuat video praktek pembelajaran uji kinerja pada tingkat fase B kelas 4 yang berjudul Sebab-sebab Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Bagaimana hari ini, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum belajar, baca apa dulu, Nak? Doa, Bu. Jadi, Ibu yang satu orang, yaitu ketua kelasnya, untuk memimpin membaca doa. Silakan, Nak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Dengarkan dulu namanya, ya. Afika Zahra, Afik Hafiz, Afika Zahra Ramadhani, Asyraf Ar-Rafi, Azhara Asila Rahman. Nah, alhamdulillah pada hari ini semuanya hadir. Sudah siap semua belajar hari ini? Siap, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan menyanyi dulu ya tentang Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, ya. Thank you.
biasa setiap hari kita baca surah pendek. Nah, surah pendek yang kita akan baca adalah surah Al-Kafirun. Ibu, Pak, satu orang memimpin membaca surah Al-Kafirun. Silahkan Afrika bersama Ramadan. Marilah kita baca surah Al-Kafirun mulai. Jadi, anak-anakku semua, siapa yang masih ingat pelajaran yang lalu yang sudah kita pelajari? Siapa masih ingat? Baby Nazwa? Tanda-tanda balik dalam tandanya ini biologi. Iya, tepuk tangan dulu untuk Baby Nazwa. Kemudian, ada? Nah, Afrika Adalah usia balik yaitu 1 melaksanakan sholat fardu, 2 menjalankan puasa Ramadan, 3 menuntut Taurat, 4 menuntut ilmu. Tepuk tangan dulu untuk Afrika. Jadi, untuk pelajaran sekarangnya yang kita akan pelajari adalah sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ya, nah, dalam pelajaran hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, ya. Nah, yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dengan tepat. 2. Peserta didik mampu membuat alur cerita penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dengan benar. 3. Peserta didik mampu menceritakan penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dengan penuh percaya diri. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anakku semua, coba diperhatikan dulu gambarnya, ya. Nah, diperhatikan gambarnya. Jadi, selain Mekah, Madinah juga itu termasuk kota suci bagi umat Islam. Madinah menjadi pusat peradaban Islam. Coba diperhatikan gambar. Ini adalah gambar suasana kota Madinah di masa lalu, ya. Nah, sekarang Ibu bertanya dulu, ya. Ibu bertanya dulu, mengapa Madinah disebut kota yang suci bagi umat Islam? Siapa yang bisa? Afrika Az-Zahra. Karena di Madinah terdapat masjid Nabawi yang diantaranya adalah makam Nabi Muhammad SAW. Tepuk tangan dulu untuk Afrika Az-Zahra. Kemudian pertanyaan kedua, bukankah Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah?
Siapa yang bisa menjawab? Tapi Betul, Nabi Muhammad SAW dia pemerintah. nah, tepuk tangan dulu untuk Fatimah. Kemudian, anak-anak semua, coba diperhatikan dulu slide ya. Nah, jadi di sini ada peta, yaitu Madinah ya, dengan Mekah. Nah, hijrah itu secara bahasa, hijrah adalah memutuskan atau meninggalkan, ya. Hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya dari Mekah ke kota lain seperti Madinah. Kemudian penyebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Nah, yang pertama itu adalah penolakan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, perjanjian Aqabah. Yang ketiga, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama itu adalah penolakan kaum kafir Quraisy. Awalnya Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan kerabat dekatnya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan dan mulai mendapat ancaman dari kaum kafir Quraisy. Kekejaman kaum kafir Quraisy makin menjadi. Kaum muslimin terus mengalami penyiksaan. Akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan pergi berdakwah ke kafir. Di sanalah beliau kembali diusir dengan kasar, bahkan dilempari dengan batu hingga kakinya terluka. Setelah peristiwa memilukan tersebut, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada malam hari 27 Rajab tahun 621 Masehi. Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Nabi Muhammad SAW menerima perintah melaksanakan salat 5 waktu. Yang kedua, yaitu perjanjian Aqabah. Nah, pada tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan 6 orang suku Aus dan Hazrat dan berdakwah. Ke-6 orang tersebut menyatakan diri masuk Islam. Pada musim ziarah berikutnya datanglah 12 orang suku Aus dan Hazrat dan bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Aqabah. Nah, di tempat itulah orang-orang Madinah tersebut menyatakan perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Aqabah 1. Jadi, anak-anakku semua, perjanjian Aqabah 1 yang pertama, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat,
Kemudian yang terakhir atau yang keenam adalah tidak menolak kebaikan. Itu adalah perjanjian Aqabah 1. Kemudian tahun 622 Masehi, kedatangan orang-orang Madinah di Mekah memunculkan keinginan dalam diri Nabi Muhammad SAW untuk mengadakan perjanjian atau ikrar. Nah, pertemuan akan diadakan di Aqabah dan kaum muslimin Madinah merahasiakan pertemuan ini dari anggota rombongan yang belum memeluk Islam. Perjanjian antar kaum muslimin Madinah dan Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai perjanjian Aqabah 2. Adapun isi perjanjian Aqabah 2 yaitu pertama, mendengar dan setia pada waktu suka dan duka serta pada waktu bahagia dan sejahtera. Yang kedua, berkata benar dimanapun berada. Yang ketiga, tidak takut dengan kritik dan siapapun atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat adalah kaum muslimin Madinah menerima segala risiko dan tantangan. Itulah isi perjanjian Aqabah 2. Nah, kemudian yang ketiga adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah perjanjian Aqabah 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya mulai merencanakan untuk hijrah ke Madinah. Nah, pada saat beliau memikirkan rencana untuk berhijrah dan menantikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunlah wahyu yang memerintahkan beliau supaya meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Perintah hijrah salah satunya terdapat pada surah An-Nisa ayat 100. Nah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yujadilu fi sabilillahi yajid fil ardi miraran wa sa'a. Wa man yaqdir Jadi itulah bunyi surah An-Nisa ayat 100. Setelah mendapat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para sahabat untuk berhati-hati ketika meninggalkan Mekah. Tidak bergerombol, menyelinap pada waktu siang dan malam hari agar tidak diketahui oleh kaum kafir lain. Nah, keberangkatan kaum muslimin di Mekah ke Madinah bukanlah perkara yang gampang dan mudah. Kaum kafir Quraisy dengan berbagai cara tetap berusaha menghalangi dan mencegah umat muslim untuk meninggalkan kota Madinah.
sekarang anak-anakku semua, ibu akan bagi kelompok dulu ya, dibagi 3 kelompok karena ada tugasnya, tugas diskusi mengerjakan ya. Ibu bagi 3 kelompok, kelompok 1 Ar-Rahman, kelompok 2 Ar-Rahim, kelompok 3 Al-Malik. Ya. Kelompok 2 Ar-Rahim, kelompok 3 Al-Malik. Ya. Nah, anak-anakku semua, ibu akan bagikan LKPD ya. Jadi pada kegiatan ini buatlah alur cerita penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah ya. Jadi bacalah secara seksama sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, setiap kelompok mendapat tugas yang berbeda. Untuk kelompok 1 membahas tentang penolakan kaum kafir Quraisy. Kelompok 2 mendapat tugas membahas tentang perjanjian Aqabah. Kelompok 3 mendapat tugas membahas tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, itulah tugas kalian ya. Jadi disiapkan alat dan bahan ya yang diperlukan. Gambarlah alur cerita pada karton Manila yang sudah disiapkan. Berikan keterangan pada setiap titik gambar yang telah dibuat. Warnailah gambarmu agar lebih menarik. Padamlah hasil karya kelompokmu pada salah satu sisi kelas. Silahkan dikerjakan. Ya, silahkan dikerjakannya. Ada yang menulisnya?
Bagaimana anak-anakku semua? Sudah selesai tugasnya? Jadi, anak-anakku semua, setiap kelompok silakan mencari tempat untuk memesan hasil kerjanya ya. Silakan. Silakan berdiri melihat hasil kerja kelompok lain. Satu. Bagaimana anak sudah selesai? Sudah. Ya, lanjut yang kedua. Bagaimana anak-anakku sudah? Sudah. Ya, dilanjut yang ketiga. Kembali ke tempatnya semula ya. Bagaimana anak-anak? Sudah semua? Jadi sekarang masing-masing kelompok menceritakan hasil pekerjaannya ya. Coba kelompok 1. Penolakan kaum kafir Quraisy Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah pada hari kedepannya. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi ke 10 Islam Mi'raj. Bagaimana sudah nak? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan.
membagikan soal ya. Jadi sekarang mengerjakan soal ya. Bagaimana Nak? Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Nak, pelajaran hari ini sudah selesai. Jadi saatnya kita membuat kesimpulan. Siapa yang bisa membuat kesimpulan untuk pelajaran hari ini? Angkat tangannya. Nur Maulidia, silakan Nak. Tepuk tangan dulu untuk Nur Maulidia. Ada lagi yang lain? Al-Fatih silakan. Sebab Nabi Muhammad pergi berhijrah ke Madinah adalah 1. Penolakan kaum kafir Quraisy. 2. Perjanjian Aqabah. 3. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya, tepuk tangan dulu untuk Al-Fatih. Jadi, itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini ya. Nah, anak-anak semua, itulah tadi kesimpulan pelajaran kita hari ini ya. Jadi untuk pelajaran berikutnya yaitu perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, sekarang kita baca doa dulu ya. Sekarang ibu panggil satu orang untuk membaca, memimpin membaca doa sesudah belajar. Silakan Afrika Al-Zahra. Marilah kita baca hamdalah. Mulai. Terima kasih Afrika. Nah, kemudian demikianlah pelajaran kita hari ini Nak. Jadi ibu harap supaya anak-anakku semua untuk tetap belajar ya, supaya naik kelas. Dan ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.